Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini, kita akan mencoba melihat Matius pasal 1. Sebagai pembukaan, Matius pasal 1 dalam kerangka pembelajaran, Matius 1 pasal 1 sampai dengan Matius 4 pasal 11, mempunyai tema Sang Raja diperkenalkan. Kemudian dalam pasal kita, Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17, dalam bahasa Indonesianya adalah silsilah Yesus Kristus. Kemudian Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25, kelahiran Yesus Kristus. Saya membagi renungan ini dalam 5 bagian. Yang pertama, teks. Pembacaan kita diambil dari Matius 1, walaupun saya tidak akan membaca seluruh ayat. Fokus kita ada di ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kemudian bagian yang kedua adalah tema. Tema yang saya ambil adalah kelahirannya. Kemudian yang ketiga, topik. Ada 3 topik dalam tema ini. Yang pertama, melahirkan. Ada beberapa catatan. Yang pertama, nubuat digenapi. Ayat 23 mengatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ayat ini adalah penggenapan dari nubuat yang ditulis oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus hadir di dunia. Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan catatan kedua, seorang anak laki-laki akan dilahirkan oleh seorang darah, yaitu seorang perempuan yang belum pernah menikah. Kemudian nomor 2, menamakan. Ayat kita mengatakan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, nama Yesus adalah nama Yunani untuk nama Yosua dalam bahasa Ibrani, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Bilangan 13 ayat 16, itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sebagai catatan, Yesus Kristus mempunyai arti Mesias atau yang diurapi. Nama Yesus sering dituliskan dengan nama Kristus di Perjanjian Baru. Tidak hanya Kristus menunjukkan dia adalah juru selamat, tetapi juga Yesus dapat ditunjukkan sebagai Mesias. Kristus yang sebenarnya bagi orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Dan sebagai catatan samping, ada 6 nama yang diajarkan guru-guru bangsa Yahudi yang ditetapkan sebelum kelahiran, seperti Ishak, Ismail, Musa, Salomo, Yosias, dan nama Mesias. Kemudian bagian yang ketiga, menyelamatkan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sebagai catatan, kita diselamatkan dalam 3 tahap atau 3 fase. Yang pertama, kita diselamatkan dari konsekuensi dosa. Upah dosa adalah maut. Dalam teologi ini dikatakan justification atau dibenarkan. Kemudian yang kedua, kita diselamatkan dari kontaminasi dosa, sanctification. Kita dikuatkan untuk tidak lagi melakukan dosa-dosa yang mengikat. Ini juga yang disebut dengan proses dikuduskan. Kita dirubah semakin hari semakin menjadi seperti Tuhan Yesus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kemudian kita diselamatkan dari kehadiran dosa, atau akan proses ini disebut dimuliakan pada saat kita semua berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus di sorga. Dalam bahasa Inggrisnya adalah glorification. Bukan menyelamatkan umatnya dari jajahan bangsa Romawi.
Kemudian dialah yang akan menyelamatkan. Artinya kita manusia tidak dapat menyelamatkan diri dari dosa dan konsekuensi dosa. Dia tidak menolong manusia untuk menyelamatkan diri dari dosa. Dialah satu-satunya penyelamat, juru selamat umatnya dari dosa mereka. Kemudian nomor 4, tantangan. Ada beberapa hal. Yang pertama, pertanyaan. Sudahkah Yesus Kristus lahir di hati kita masing-masing? Kalau belum, terimalah Dia saat ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan bertobat dan percaya. Kemudian yang kedua, aplikasi. Mengucap syukurlah senantiasa karena Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Dan aplikasi berikutnya, mari kabarkan Injil Tuhan Yesus kepada saudara-saudara, kepada teman, kepada keluarga, kepada tetangga, agar mereka pun boleh bertobat dan percaya. Kemudian bagian yang terakhir, tema-tema penting lain dari pasal 1 adalah silsilah Tuhan Yesus ayat 1 sampai dengan 17, Maria mengandung dari Roh Kudus ayat 18, kemudian malaikat Tuhan ayat 20, ketaatan Yusuf ayat 24, dan cerita tentang Maria ayat 25. Kiranya renungan singkat pada saat ini boleh menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Saya Johan Nuhulima. Amin.